A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membacakan subah dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Abdul Hakoni yang berjudul Yang Manakah dari Rahmat Allah yang Engkau dustakan. Ada masa-masa di mana kita hidup memiliki ciri berupa kecenderungan umat manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang paling membahayakan dirinya. Cara tersebut berlawanan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT pada manusia. Perintah ilahi menuntut bahwa demi kesejahteraan jiwa kita mestinya selalu melihat mereka yang pencapaian spiritualnya telah sampai ke tempat yang lebih tinggi. Sehingga kita mungkin dapat terinspirasi untuk berjuang meniru mereka sebaik yang bisa kita lakukan. Sebaliknya, dalam hal kehidupan materi, kita hendaknya selalu melihat mereka yang kurang beruntung daripada kita dan bersyukur kepadanya karena telah memelihara kita dari penderitaan semacam itu. Itulah sebabnya maka kita akan selalu menghargai kemurahan Allah SWT terhadap kita dan bersyukur kepadanya atas segala yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Ketika saya terbangun di pagi hari dan mengamati diri sendiri, dan saya pun bersyukur kepada Allah SWT karena telah memelihara kesehatanku, mengingat bahwa begitu banyak orang yang telah menderita penyakit-penyakit berbahaya dan terluka. Terlebih lagi, saya pun bersyukur padanya karena telah memelihara akal sehat saya. Mengingat begitu banyaknya orang yang dirawat di rumah sakit jiwa karena menderita kegilaan yang menakutkan. Saya bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah memelihara saya dari mengikuti hasrat ego saya. Karena barang siapa yang mengikuti seluruh kehendak egonya akan menuju kepada kejahatan. Saya ingat bahwa dunia penjara dipenuhi oleh orang yang memiliki hasrat ego yang buruk yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan yang membawa mereka ke penjara. Seringkali dalam keadaan yang amat memilukan, jauh lebih mengerikan daripada perpindahan sukarela yang jarang terjadi. Saya bersyukur kepadanya bahwa saya dapat menemukan makanan tanpa kesulitan dan tidak menderita kelaparan, mengingat jutaan orang fakir, miskin, dan terlantar. Yang manakah dari rahmat Allah yang Engkau dustakan? Surat Ar-Rahman. Dengan melihat mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita mungkin dapat menemukan kepuasan dalam hidup kita, dan dengan memandang ke atas dalam hal cahaya jiwa, maka pada saat yang sama kita mungkin terinspirasi untuk maju secara rohani dan tergabung dengan mereka di makamnya. Itulah resep untuk sukses, untuk membebaskan diri kita dari obsesi duniawi sehingga kita dapat dengan leluasa berkonsentrasi pada tugas-tugas rohaniah yang karena kita telah diciptakan. Namun sepertinya belakangan ini segalanya telah terbalik. Orang sibuk menyelamati dirinya karena telah melakukan semua ibadah. Walau pada kenyataannya mungkin saja ibadah mereka itu sebetulnya dosa belaka dan tidak sesuai dengan perintah ilahi. Mereka berkata, saya sembahyang dan dia tidak. Saya berpuasa di bulan Ramadan dan dia tidak. Betapa rakusnya dia. Jadi mereka ujub, bahkan tingkat pengamatan mereka terhadap syariah mungkin saja belum memadai, atau bila pun jalurnya benar, mungkin kurang penjiwaan sehingga ibadahnya kurang diterima di hadiratnya. Dalam hal materi, orang menghabiskan waktu mereka untuk beriri hati kepada orang lain. Tak henti-hentinya berpikir tentang mereka yang lebih cantik, lebih pintar, lebih sehat, lebih muda, lebih kaya daripada kita. Sehingga karenanya hati mereka hangus terbakar iri, tak henti-hentinya mengeluarkan cercaan bagi korban irinya. Hingga akhirnya mereka meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Hingga orang dapat melihat dengan lebih jernih dan tempat yang lebih menguntungkan. Kini kita dapat menyimpulkan yaitu menaikkan rohani dan merendahkan materi. Mereka akan selalu mengeluh mengenai keadaan dirinya, di mana sebetulnya mereka harus lebih khawatir tentang keadaan rohaninya.
Tak diragukan lagi bahwa umat manusia amatlah menderita akibat mengikuti jalan setan dari iri dan pujian. Dan kita hendaknya mencoba menghindarkan diri kita dari mengikuti arus yang membahayakan tersebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.